Salam Proensis Innovative Assurance. Kita bertemu lagi di sesi crash course mengenai machine learning. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana menyiapkan data, ya, bagaimana kita melakukan pembersihan terhadap data atau yang lebih sering dikenal dengan data cleansing. Sekarang setelah datanya siap, kita tentunya akan melanjutkan untuk melakukan eksplorasi terhadap data tersebut. Tapi sebelum saya masuk ke eksplorasi data tersebut, kita lihat dulu bagaimana cara kita menampilkan data tersebut dalam bentuk beberapa visualisasi, terutama dalam bentuk grafik, dalam sesi ketiga kita minggu ini, di video ini. Yuk kita simak dan jangan lupa untuk tetap dukung Innovative Assurance dengan subscribe dan klik tombol lonceng sehingga Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya, Bro and Sis Innovative Assurance di Crash Course visualisasi data ini kita akan menggunakan beberapa package, ya, yang nanti kita akan import. Sebelumnya kita tentunya sudah kenal dengan Pandas, ya, mana Pandas ini adalah package yang sangat umum dipakai untuk melakukan pengolahan data frame. Dan ini ada package baru yang kenal dengan Matplotlib, ya. Lambangnya atau logonya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita juga akan menggunakan package yang dikenal dengan nama Seaborn, ya. Nah, Seaborn ini juga nanti akan lebih bagus untuk menampilkan beberapa grafik atau diagram untuk visualisasi data. Ya, sebelumnya tentunya silakan nanti pada saat Anda mencoba, Proensis bisa create satu file Jupyter notebook baru, ya. Silakan Anda bisa pakai nama apa saja. Di sini saya pakai Python 3, ya. Teman-teman bisa menggunakan nama masing-masing. Kita mulai dengan kita akan import OS. Di sini saya juga akan mengecek, ya, mungkin Anda juga butuh untuk mengecek directory atau folder yang Anda akan gunakan untuk data, ya, menyimpan data dan file dari Jupyter Notebook, di mana artinya working directory Anda. Kemudian kita akan pakai Pandas juga, jadi kita akan pakai perintah import Pandas, ya, as nama variabel dari data frame. Yang hal ini bebas, ya, saya menggunakan nama PD. Kemudian kita akan pakai pprint, ya. Pprint ini nanti kita akan gunakan juga untuk melakukan visualisasi data. Ya, dengan menggunakan pprint ini nanti penampilan atau pencetakan data di layar itu akan menjadi lebih bagus, ya, karena memang pprint ini singkatan dari pretty print, ya. Jadi kita akan import juga di sini. Kemudian kita import Matplotlib, ya. Kita import Matplotlib, kita kasih nama variabel data atau variabel dari Matplotlib ini adalah plt. Kemudian yang terakhir kita import Seaborn, kita kasih nama variabelnya adalah sns. So, saya cek working directory saya menggunakan working directory ini, tempat saya menyimpan data. Kemudian silakan kalau mau mengganti, ya, dengan perintah cd kemudian spasi lokasi folder Anda di Windows. Di sini saya tentunya menggunakan working directory untuk latihan Python pada saat membuat video ini. Rekan-rekan Proensis Innovative Assurance silakan menggunakan foldernya masing-masing. Kemudian dari data yang saya gunakan,
teman-teman Proensis bisa menggunakan berbagai jenis data ya. Dalam hal ini datanya nggak terlalu dipermasalahkan, data apapun bisa dipakai. Yang penting kita dalam kesempatan ini kita mengetahui bagaimana cara melakukan coding Python untuk visualisasi data secara sederhana. Saya menggunakan data yang disebut dengan iris data. Tipenya atau formatnya adalah comma separated value CSV. Data ini sangat-sangat gampang untuk didapatkan ya. Kalau Anda terdaftar di Kaggle, Proensis bisa ambil juga, bisa searching, or simple as masukin iris underscore data CSV Google, pasti Anda akan langsung mendapatkan data ini gitu ya. Kemudian tentunya kita coba mau menampilkan 5 row atau record baris pertama ya dari data tersebut dengan perintah head ya. Dan sini kalau kita lihat ini adalah sebenarnya data yang terkait dengan hasil pengukuran panjang dan lebar ya dari sepal. Sepal ini kalau bahasa Indonesianya adalah kelopak ya. Jadi kalau bunga itu di bagian bawah dekat tangkai bunganya kan ada kelopak yang berwarna hijau ya, yang sambung dengan yang di bagian bawah dari bunga yang tersambung dengan tangkai bunganya. Kemudian ada selain panjang juga lebar, dan panjang dan lebar dari mahkota bunga atau di sini dikenal dengan petal. Jadi ada kelopak dan ada mahkota bunga. Ya, mahkota bunga tentunya yang berwarna-warni itu ya, kalau kita lihat bagian dari bunga. Nah, bunga iris ini sebenarnya ada beberapa spesies ya. Kalau kita lihat di sini spesiesnya, ini kita menggunakan data saja. Data artinya kita tampilkan secara highlight 5 teratas dan 5 terbawah. Kemudian kita munculkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Ini kalau kita lihat ada berbagai macam spesies ya. Ini yang kelihatan di 5 teratas adalah namanya Setosa. Kemudian 5 terbawah ini ada namanya Virginica. So di sini seperti pada saat di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca data dan menampilkan isi dari data tersebut ya dalam bentuk tabular yang muncul di layar. Saya rasa rekan-rekan yang belum menguasai ini pada saat melihat video ini, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya yang terkait dengan pembacaan data ya atau data retrieval. Oke, selanjutnya kita akan lihat, kita mau menampilkan dalam hal ini kita mau menampilkan jumlah baris ya. Kita bisa lihat jumlah baris sebenarnya dengan mengetik nama variabel dari data frame tadi, hasil pembacaan CSV, dan kita langsung lihat di bagian bawah. Atau kita juga bisa pakai perintah ini ya, fungsi save ya, yang kemudian di print dimunculkan ke layar, dan ini hasilnya 150. Kemudian kita juga mau memunculkan daftar dari kolom atau header yang digunakan, itu dengan perintah variable data titik kolom titik tulis ya, functionnya. Nah, ini munculnya seperti ini ya, Proensis semua. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 kolom, dan ini adalah kolom dummy yang dipakai untuk row numbers atau index. Kemudian kalau kita mau memunculkan tipe data dari masing-masing kolom, kita bisa pakai data atau nama variable data frame tadi dan titik d types ya.
Ini artinya kita masih menggunakan komen atau function yang ada di Pandas ya, karena memang pada saat kita membaca data CSV tadi kita menggunakan package Pandas yang kita declare di atas ya, SPD ya. So ini hasilnya dari tipe data tadi. Kita lihat ada sepal length, tipenya float atau desimal ya. Kemudian sepal width juga float ya, petal length float, kemudian petal width float, dan species tipenya object. So kita juga bisa istilahnya melakukan grouping dan menghitung jumlah dari record dari masing-masing grup dari satu kolom yang tentunya nanti kalau kita ibaratkan kita menggunakan Excel, kita bisa membuat subtotal ya, subtotal dari dari hasil melakukan grouping terhadap data yang ada pada satu kolom. Ya, dalam hal ini dicontohkan misalnya kita akan melakukan penghitungan jumlah record hasil grouping dari kolom spesies ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda data titik, nah, titik ini nih Anda bisa akan si Python itu akan memunculkan semua functions ya, atau objek dan field yang ada di dalam variabel dari data ini. Kalau species, karena species ini adalah salah satu dari kolom atau header yang ada dari data frame ini, maka kita bisa memanggil dengan setelah tanda titik tadi. Kemudian ada pakai function value cons dan hasilnya seperti ini ya. Kalau Proensis mau istilahnya melakukan subtotal ya, seperti halnya di Excel, dan Anda mau tahu misalnya seperti itu, maka dengan cepat Anda bisa tahu bahwa oh ya, total recordnya ada 150, dan di dalam 150 itu kalau kita bagi menjadi pengelompokan berdasarkan jenis data atau berdasarkan item data yang ada di dalam kolom spesies, berapa subtotal dari masing-masing spesies tersebut. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kebetulan hasilnya sama semua ya. Masing-masing punya 50 item data, totalnya 150. Ini kita juga dalam hal menampilkan data, mungkin Proensis kenal yang disebut dengan descriptive information atau statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini pada prinsipnya dia akan menginformasikan beberapa informasi-informasi yang penting. Misalnya yang pertama adalah nilai rata-rata atau min ya. Dan di dalam hal ini kita akan juga melakukan grouping berdasarkan field atau kolom spesies ya, karena kebetulan dari data ini yang bisa kita grouping adalah kolom spesies saja ya. Coba perhatikan kalau misalnya kolom-kolom yang lain kan ini isinya adalah semua adalah nilai hasil pengukuran ya. Ini kalau kita lihat sepertinya nih semua hasil pengukuran dari panjang dan lebar dari kelopak dan mahkota tadi, sehingga nggak mencerminkan satu informasi yang bermakna kalau misalnya mau kita grouping berdasarkan kolom selain kolom spesies tadi gitu ya. So, jadi kita tetap coba di sini ini pakai data group by data titik group by, kita pakai function group by, kemudian kita pilih field atau headernya adalah species ya,
Nah, tentunya spesies ini Anda sesuaikan dengan header yang tadi sudah ada, dan kemudian Anda sambung dengan function min. Nah, hasilnya akan seperti ini, ya. Itu biasa kalau setiap Anda ingin run satu baris coding atau markdown atau reading di Jupyter Notebook, Anda menggunakan Shift Enter, ya, dan langsung dia akan create satu baris output, ya. Ini adalah baris output dari perintah ini, ya. Dan ini kita bisa lihat ini adalah nilai rata-rata atau min dari panjang dari kelopak, ya, untuk spesies setosa. Sementara min dari lebar kelopak untuk setosa adalah 3,418. Sementara min untuk panjang dari mahkota spesies setosa 1,464, dan lebarnya min dari lebar dari mahkota setosa adalah 0,24. Dan ini jika Anda memiliki groupingnya lebih dari 3, ya tentunya kita akan mendapatkan informasi tambahan di sini. Tapi karena di sini hanya ada 3 spesies, maka untuk masing-masing spesies dan setiap field tadi kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Karena kita memang meminta memunculkan berdasarkan fungsi min atau nilai rata-rata. Nah, kalau di statistik deskriptif lain yang sering dimunculkan adalah nilai tengah, ya. Karena biasanya nilai tengah itu nanti akan menentukan ukuran tendensi sentral, dan kita bisa melihat varian dari setiap data terhadap nilai tengah dan juga min-nya. Nah, ini adalah dua hal yang penting dari statistical descriptive, ya. Dan ini caranya sama, kita ganti aja function min dengan function median, dan hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini nilai tengahnya adalah 5,0, ya. Jadi dari seluruh data hasil pengukuran tadi untuk sample length, ya, nilai tengahnya adalah 5,0 untuk setosa, sedangkan untuk versicolor nilai tengahnya 5,9, dan nilai tengah untuk Virginica untuk sample length-nya itu 6,5. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita lihat berarti spesies Virginica ini memiliki panjang kelopak yang lebih panjang, ya, dibandingkan dengan versicolor dan setosa, karena berdasarkan nilai tengah dan min-nya dia punya nilai yang lebih besar. Kira-kira seperti itu, ya, kalau dari hal-hal ini kita hubungkan dengan data-data yang kita akan gunakan pada saat kita melakukan pengolahan data nanti, gitu, ya. So, nilai tengah dan rata-rata bisa menentukan kira-kira dia masuk kelompok mana dengan karakteristik khusus seperti apa. Oke, kemudian kita coba lihat bagaimana kalau kita mau menampilkan seperti halnya di Excel, kita punya beberapa kolom yang kemudian kita buat merging header-nya, ya. Jadi seperti halnya ini, kita akan merge ada satu breakdown atau pemecahan dari satu header menjadi 2 atau 3 informasi yang lebih, ya. Misalnya kita ingin menampilkan min tadi dan median tadi sekaligus dalam satu tabel. Nah, itu yang disebut dengan agregasi, ya, proeksis. So, perintahnya seperti ini. Kita buat dulu satu variabel agregasi, ya, misalnya agg_dict, ya. Kemudian kita buatkan satu label, ya, ini disebut field, tapi sebenarnya ini adalah bukan field asli dari data frame-nya, tapi adalah satu label yang kita create, yaitu kita mau memunculkan nilai rata-rata, ya,
Ya, jadi dengan cara ini nanti setiap field ya, kecuali species, dia akan memiliki dua field tambahan di bawahnya ya, macam breakdown seperti itu untuk menampilkan rata-rata dan juga nilai tengah atau mean dan median. Nah, ini kita menggunakan predefined information mean dan median di dalam agregasi ini. Kita format seperti ini. Kemudian khusus untuk petal length kita akan memunculkan maksimum. Atau kalau misalnya Anda ingin memunculkan minimum, bisa juga. Jadi khusus petal length ini bukan informasi dari nilai dari masing-masing data yang dimunculkan, tapi kita memunculkan minimum, nilai minimumnya. Karena memang di sini kita akan menghasilkan satu table summary ya. Jadi bukan table detail, ini table summary, sama seperti halnya yang di atas ini. Cuma bedanya adalah di sini kita dapat dua table, di sini kita menggabungkan dalam satu table. Nah, kemudian kita group by species ya. Ya tentunya karena seperti tadi kita hanya bisa grouping by species ya dengan menggunakan format agregasi yang sudah kita setting di atas ini ya, dan kita preprint ya, kita pretty print istilahnya untuk menghasilkan data yang bisa ditampilkan atau dicetak dengan lebih bagus ya dengan pretty print atau preprint. Ini hasilnya, ini kalau kita lihat bahwa untuk sample length ini dia sudah bagi menjadi mean dan median, sample width juga dibagi jadi mean dan median. Khusus untuk petal length kita hanya menampilkan mean-nya saja atau nilai minimum ya. Kemudian petal width juga dibagi menjadi mean dan median ya, untuk setiap spesies atau 3 spesies tadi gitu ya. Kalau teman-teman mau nilai maksimum ya tinggal diganti ya, broinsis ya, ini adalah nilai maksimumnya. Nah, ini bagaimana cara menampilkan informasi data secara tabular, tapi yang kita tampilkan adalah rangkuman atau agregasinya ya, dengan menggunakan preprint ya. Ini menggunakan preprint ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita melakukan penampilan data atau visualisasi data dengan menggunakan scatter plot diagram ya, yang akan kita hasilkan dari package matplotlib. So kita create satu variabel, kita kasih nama contohnya AX ya. Ini PLT seperti yang di atas tadi, mungkin Bro NCS ingat kita sudah declare ya matplotlib kita sebagai PLT, SPLT. Dan kemudian kita panggil di sini ya, kita set PLT, kita ambil aksesnya, jadi akses X dan Y-nya sama semua akses yang ada gitu ya. Kita masukkan ke dalam variabel X, AX, dan kita create satu diagram yang disebut dengan scatter plot ya, jadi functionnya scatter. Kemudian yang mau kita munculkan apa? X dan Y-nya. Jadi di sini tentunya kita akan menggunakan X-nya adalah sample length ya, seperti tadi Anda bisa pakai variabel data tadi yang sudah di create dengan pandas, kemudian pilih dari salah satu fieldnya, misalnya sample length, kemudian Y-nya atau Y axis-nya adalah sample width ya. Nah, ini perintahan seperti ini untuk memunculkan diagram. Cuma supaya diagram scatter plot ini tampilannya lebih bagus, maka kita berikan judul ya, kita berikan label untuk X dan Y axis-nya. Di mana sini X label, X axis label ini kita kasih nama panjang kelopak dalam ukuran cm, dan label untuk Y axis-nya adalah label kelopak dalam kurung cm. Judul dari diagram ini kita kasih nama variasi sample length versus sample width. Kira-kira setelah Anda run, shift enter, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat
untuk panjang kelopak 4,5, kemudian lebar kelopaknya sekitar 2,4 atau 2,3 ya di sini ya. Ini ada satu ya, kemudian ada berbagai jenis data sesuai dengan file data kita tadi. Kita bisa lihat variasi dari panjang kelopak dan lebar kelopaknya ya, seperti ini kalau kita plot ya. Jadi semacam diagram titik ya, yang memunculkan lokasi ya, penyebaran dari data berdasarkan karakteristiknya. So, dari sini kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau buat satu clustering ya, nanti kita akan pelajari dalam pembelajaran machine learning berikutnya untuk kita explore data. Ini udah kelihatan nih bahwa ada dua cluster di sini sebenarnya kalau kita mau bikin cluster. Jadi ada cluster yang di sini, yang di atas sebelah kiri ini, dan di bawah sini ya. Ini cluster. Karena ada penumpukan di sini ya, ada penumpukan. Sementara kalau yang lain, ini kita bisa bilang sebagai outliers. Oke, berikutnya kita menampilkan diagram batang atau histogram ya, masih dengan matplotlib nih, Proensis Assurance. Jadi kita tetap pakai si aks tadi yang kita ambil dari matplotlib, variabelnya plt, kemudian aksesnya juga kita ambil. Nah, di sini tentunya yang kita ingin tampilkan adalah jumlah datanya, gitu ya. Karena ini kan diagram batang, ya. Jadi melihat frekuensi biasanya, ya. Ya, kalau misalnya Anda punya data, misalnya jumlah transaksi per bulan, gitu ya, jumlah kunjungan per bulan dan sebagainya, itu biasanya akan dimunculkan dalam bentuk histogram. Nah, Proensis sendiri tentunya mesti paham ya kegunaan atau fungsi dari masing-masing diagram yang Anda akan pakai untuk memvisualisasi data, karena Anda tentunya mesti menggunakan diagram yang sesuai ya untuk tujuan dari visualisasi data tersebut. Nah, di sini kita akan menampilkan frekuensi dari sepal length atau ukuran panjang dari kelopak tadi ya, frekuensinya, kemudian kita kasih nama axis labelnya dengan panjang kelopak dalam sentimeter, dan y aksesnya kita kasih nama frekuensi, sementara judul diagramnya kita kasih nama distribusi panjang kelopak atau dikenal dengan sepal. Nah, biasanya untuk setiap histogram ini ada yang disebut dengan bins atau kelas ya, atau interval ya. Ya, kalau misalnya kita ingin intervalnya sedikit, maka histogramnya akan menyesuaikan. Kita misalnya di sini saya set 5. Dan sini kita cuma dapat 5 bins atau 5 interval, 5 kelompok, 5 kelas. Ini kita bisa lihat ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, dimana satu level di sini nih, ini adalah satu bins ya, ini bins yang kedua, ini bins yang ketiga ya, bins yang keempat, dan bins yang kelima ya. Kalau ya, itu tadi mengenai bins ya, Proensis. So kita bisa menyesuaikan bins atau kelompokan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, dan saya akan lanjutkan untuk menampilkan diagram batang atau histogram, tapi kita menggunakan pandas ya, karena kalau pada prinsipnya kalau kita hanya mengeluarkan diagram yang sederhana misalnya histogram, sebenarnya kita juga bisa menggunakan pandas. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kita tidak perlu mengambil variabel yang kita declare dengan matplotlib tadi atau plt ya. Kita langsung saja mendeklarasikan AX ini
dari data frame yang dibaca dari Pandas yang kita sudah coding di atas. Kemudian kita kemudian memasukkan field atau header yang ingin kita plot di histogram tersebut. Dalam hal ini petal length ya. Ini Broensis bisa ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Silahkan diganti. Kemudian kita pakai titik plot dan titik his ya. Dan seperti biasa kita sama seperti di matplotlib ini, kita menentukan jumlah bins-nya. Dalam hal ini misalnya 10 ya. So di sini kita juga setelah itu AX ini kita set labelnya untuk X aksis. Dalam hal ini adalah panjang mahkota dalam sentimeter. Kemudian Y axis kita kasih label dengan frekuensi, dan judulnya kita kasih judul distribusi panjang mahkota atau petal ya, sehingga hasilnya setelah kita run bentuknya seperti ini. Dan Anda bisa hitung di sini ada 10 plus atau 10 bins ya, untuk menampilkan frekuensi dari panjang mahkota bunga iris ini berdasarkan hasil pengukuran ya. Ini adalah pilihan ya, Broensis, tergantung dari kebutuhan Anda masing-masing ya. Kalau hanya butuh untuk keperluan histogram, Anda bisa tetap menggunakan dengan Pandas ya. Cuma nanti kalau dalam konteks lebih sophisticated ya, lebih detail dan lebih canggih ya, saya sarankan Anda menggunakan matplotlib. Kemudian kita coba lihat bagaimana membuat diagram histogram, tapi dalam hal ini histogramnya adalah stack bar histogram atau diagram batang bertumpuk ya. Sini kita menggunakan package seaborn ya, sehingga seperti halnya tadi kita udah lihat di atas, kita mendeklarasikan variabel seaborn ini dalam bentuk variabel SNS. Kemudian kita set konteksnya. Di sini maksudnya adalah ukuran dari grafik nanti akan disesuaikan. Pilihannya bisa notebook, bisa paper ya, atau misalnya Anda menggunakan poster ya. Di sini karena kita hanya menampilkan di layar komputer, kita pakai notebook saja. Kemudian kita akan tampilkan menggunakan perintah data. Data ini seperti kita ketahui ya, tadi nama variabel data frame yang kita deklarasikan menggunakan package Pandas. Kemudian plot his ya, mirip seperti yang tadi. Kemudian bins, kita set binsnya ada 25. Kemudian alpha ini adalah untuk menentukan tingkat ketebalan ya dari warna-warna ini. Kemudian kita set labelnya, kita yang perlu kita label adalah label dari X aksisnya, dalam hal ini adalah size dalam kurung sentimeter. Hasilnya seperti ini, sehingga kalau misalnya kita melihat di sini bahwa kalau kita pakai alfanya kurang dari 1, maka dia akan tercipta semacam degradasi seperti itu ya, karena pada prinsipnya ini data atau batang dari histogram ini akan bertumpuk gitu ya, sehingga akan memunculkan warna-warna yang kalau kita perhatikan di legend tidak serta-merta ada ya, karena memang ini adalah tumpukan. Tapi kalau Anda lebih senang menggunakan alfanya 1, maka tumpukan-tumpukan tadi akan hilang ya, karena yang dimunculkan hanya yang data yang paling signifikan ya. Dalam hal ini misalnya warna merah adalah petal width, petal length-nya hijau, sepal width-nya orange, dan yang biru adalah sepal length. Dan ini adalah bentuk distribusi frekuensi ukuran dari semua header ini atau field ini ya, semua kolom ini, dan didistribusikan dari 0 sampai dengan 8 ya.
Mana kita ketahui dari hasil-hasil pengukuran itu ada yang angkanya mendekati 8 ya. Dalam hal ini sample length ya, warna biru di sini ada, dan jumlahnya sekitar 5 ya, 5 item. Oke. Ini contoh penggunaan bagaimana menggunakan seaborn untuk menampilkan histogram yang bertumpuk atau stack bar. Kemudian kita mungkin membutuhkan satu tampilan diagram atau chart yang lebih dari satu diagram yang saling disandingkan gitu ya, sehingga kita bisa sekaligus membandingkan di antara satu konteks pengukuran dari berbagai header atau kolom. Ya, misalnya di sini adalah kita akan menampilkan diagram histogram dari frekuensi pengukuran ya, dari hasil pengukuran untuk 4 header atau kolom tadi ya. Kemudian kita bandingkan, dan di sini kita bisa menggunakan pandas juga dengan metode atau function case. Kemudian kita tentukan bins-nya dan kita tentukan ukuran gambarnya, ukuran diagramnya dengan fixed size. Nah, di sini kita lihat kita mengkonversi ya dari data frame menjadi list, dan kemudian dari list ini kita convert menjadi array dengan function flatten. Dan kalau kita lihat di sini kita ada semuanya menggunakan jumlah bins yang sama, 25 ya. Cuma untuk setiap header atau kolom ini kita sandingkan seperti ini. Di sini yang pertama adalah untuk sepal length, kemudian sepal width, petal length, dan petal width. Nah, kalau kita ingin menampilkan label, kita perlu satu perintah atau rutin untuk pengulangan. Ya. Dalam hal ini setiap baris tadi yang kita convert menjadi array, kita cek apakah si baris tersebut adalah baris terakhir. Ya. Ya, ini dengan menggunakan perintah is last row, ya, is underscore last row. Function ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu true atau false. Nah, jadi dengan perintah if ini, maka jika dia true, dia akan melaksanakan perintah yang ada di dalam if atau nested-nya ya. Ini yang disebut dengan if dan else ya. Mungkin kalau Anda pernah melakukan pemrograman, Anda akan sangat familiar dengan perintah if ini dan for ya. For adalah bentuk pengulangan ya. Ini atau disebut dengan looping. Dia akan melakukan perintah ini terus-menerus sejumlah record yang ada di dalam AX ini ya, bro and sis, dan dia akan melakukan pengecekan. Jika dia last row menggunakan perintah ini, maka dia akan menuliskan label di x-axis dengan size dalam kurung cm. Dan dia juga akan melakukan pengecekan ya, bukan hanya baris tapi juga kolom. Dan kalau ini adalah kolom pertama, maka akan dituliskan frekuensi ya, seperti ini ya, sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita punya lebih dari 4 header atau kolom, maka bisa jadi kita akan mendapatkan jumlah grafik atau chart yang lebih dari 4 ya. Ini disesuaikan dengan isi dari data Anda masing-masing. So, tampilannya seperti ini, dan ini tentunya bisa membantu kita untuk melihat ya, misalnya kita mau melihat dari sisi frekuensi. Sebenarnya kalau kita lihat di sini secara sentimeter, seperti halnya di bagian atas tadi ya, di sebelah atas ini. Di sini kita lihat bahwa terdapat beberapa hasil pengukuran yang mendekati 8, dan itu adalah sample length ya. Nah, ini juga bisa kelihatan kalau kita menggunakan stack bar diagram ini, di mana yang mendekati 8 adalah warna biru, yaitu sample length. Dan ini juga bisa kelihatan dengan
diagram yang berbentuk berdampingan seperti ini, gitu ya, dengan menggunakan histogram. So nanti pada saat Anda mengeksplor program ini, ya nanti saya akan berikan juga source code-nya di deskripsi dari video kita ini. Anda silakan explore ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, tentunya diharapkan dengan adanya basic ini Anda bisa langsung explore sehingga menjadi lebih baik pemahamannya terhadap bagaimana melakukan visualisasi data dengan baik, dengan benar. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup videonya, kita lihat satu diagram yang menarik juga yang disebut dengan diagram box plot atau diagram whisker plot ya. Jadi ini kalau teman-teman yang sering melakukan trading ya, pasti sudah sangat familiar nih dengan diagram box plot dan whisker plot ini. Di mana di sini sebenarnya dia menggunakan simbol seperti ini, ya, dimana kalau kita lihat ada satu batas garis horizontal di atas, ini menunjukkan nilai maksimum dari hasil pengukuran atau data yang ada. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kuartil, ya, kuartil ini adalah satu kelompok berdasarkan pembagian 25% dari jumlah populasi dari datanya. Kemudian ini adalah kuartil teratas ya, dimulai dari batas kotak yang berwarna biru ini, batas atasnya sampai dengan nilai maksimum di kuartil ke atas ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada kotak biru ya, dan di tengahnya itu ada nilai tengah atau median, dan kita bisa lihat di bagian bawahnya ada kuartil terendah ya. Nah pada prinsipnya di sini sebenarnya sama dengan bentuk kurva dari kurva distribusi normal ya, dimana tentunya kalau ini kita konversi dalam bentuk kurva lonceng, kita bisa melihat mana yang masuk nilai tengahnya, minnya, dan kemudian juga mana yang menjadi ekor ya, baik maksimum maupun minimum. Nah ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Sementara nilai-nilai yang berupa tanda titik atau bulatan yang di atas nilai maksimum atau nilai minimum, di bawah nilai minimum, itu yang kita sebut dengan pensilan atau outlier ya. Outlier ini adalah data-data yang dia tidak mengikuti pola dari anggota atau data-data yang lain gitu ya. Dia seperti halnya beda sendiri gitu, nyeleneh gitu ya. Ini yang disebut dengan outliers, dan biasanya outliers ini seperti yang kita lihat di sesi sebelumnya, ini bisa kita buang atau kita replace ya. Nah ini kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya, Broensis. Ini kita menggunakan perintah dari Pandas ya, kita pakai box plot ya, kemudian kita set by-nya by species ya, kemudian figure size-nya 10,8. Ini kita lihat hasilnya seperti ini. Pada prinsipnya di sini adalah kita melihat untuk masing-masing spesies ini ya, kita bisa lihat di bawah ini ada spesies Tosa versicolor virginica, ini ada Tosa versicolor virginica. Ini adalah label yang sama untuk diagram yang di sebelah kiri, dan juga ini adalah label yang sama untuk diagram di sebelah kanan. Nah kalau kita lihat di sini, ternyata dari hasil pengukuran itu memang kita lihat contoh ya, untuk virginica petal lengthnya itu berada di antara sekitar 4 mendekati 5 ya, kemudian maksimumnya sekitar 7 gitu ya, dan nilai tengahnya kurang dari 6 ya. Nah ini kita bisa lihat kuartil teratas dan kuartil terendah. Nah kalau kita lihat memang seperti halnya diagram-diagram yang di atas, sample length
menghasilkan nilai yang cenderung tinggi ya, antara 5 sampai 8 ya. Di sini juga bisa kelihatan, dan ternyata memang untuk sepal length di kotak di kiri bawah ini kita lihat di sini ukuran untuk sepal length-nya baik dari Setosa, Versicolor dan Virginica selalu di atas 4 ya. Dan khusus untuk Virginica di sini nilainya mendekati 8 nilai maksimumnya, dan mediannya sudah di atas 6. Kira-kira seperti ini ya. Proensis Innovasurance ini adalah bentuk dalam diagram box plot atau whisker plot. So, mulai dari bentuk-bentuk tadi ya, Anda bisa pakai ya, baik dalam bentuk preprint, Anda bikin tabel yang bertumpuk seperti ini ya, Anda punya breakdowns ya, Anda bisa sesuaikan, dan tentunya sekali lagi karena Anda menggunakan Jupyter Notebook, jadi Anda bisa kombinasikan ini dengan informasi yang Anda ketik ya dalam bentuk markdown atau headings, atau Anda bisa masukkan image, dan Anda bisa combine dengan bentuk-bentuk diagram seperti ini atau chart ini. Jadi seakan-akan Anda membuat satu laporan, di dalamnya ada grafik-grafik seperti ini ya. Misalnya Anda sedang membuat skripsi dan sebagainya, atau laporan audit dan sebagainya, maka ini akan sangat membantu gitu ya. Oke. Saya rasa untuk video kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua, Proensis Innovasurance. So, tetap follow dan dukung kita. Anda bisa lihat juga materi-materi kita di Instagram kita di @innovasurance2020 ya. Silakan Anda bisa pelajari banyak sekali topik yang terkait dengan topik audit, risk management, GRC, cyber security, dan machine learning. Oke. Tetap dukung dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng sehingga Proensis tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Innovative Assurance. Dari saya itu saja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.